Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Semoga Allah memuliakan kita semua yang hadir di majelis ilmu ini, di majelis ilmu wakaf ini dan zakat ini, dan mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita di hari ini, dan semoga Allah mudahkan kita semua dalam mencari ilmunya Allah ini, dan mudah-mudahan pula dimudahkan pula dalam menerapkan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan. Yang sedang berjuang mencari rezekinya Allah, berjuang membayar secil apapun hutangnya, berjuang untuk menafkahi keluarganya, kita doakan mudah-mudahan Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal dan berkah. Dan yang berjuang untuk bisa bersedekah lebih banyak, bersedekah lebih banyak, berwakaf lebih banyak, mudah-mudahan Allah izinkan untuk bisa bersedekah, berzakat dan berwakaf lebih banyak. Yang saya hormati Pak Kus Hardanta, merupakan guru kita bersama dan gurunya zakat, anak-anak zakat Indonesia, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu semua, guru-guru yang hadir di majelis ilmu ini, ada Ustadz Faib Yusuf, sahabat Sendra, dan banyak lagi yang lainnya di majelis ilmu ini. Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah, semestinya jadwal saya 2 pekan yang lalu, 2 minggu, tapi kebetulan saya lagi di daerah, jadi sinyalnya sangat tidak stabil gitu, dan hari ini ada di Jakarta. Baik, tema kita di hari ini kita akan berbicara tentang fikih nazir ya. Dulu kita pernah bicara tentang fikih wakaf. Nah, sekarang fikih nazir. Sebenarnya apa sih yang menarik dari fikih nazir ya? Karena kita sudah pernah belajar tentang fikih wakaf, jadi saya tidak menjelaskan lagi apa itu fikih dan berbagai macamnya. Nah, hari ini kita bicara tentang fikih nazir. Kalau kita perhatikan, pada dasarnya bahwa sasaran pelaksanaan wakaf itu ada 3 kira-kira gitu ya. Jadi sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah ritual semata, tapi juga berfungsi sosial, yang merupakan bentuk pernyataan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karenanya, wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan memelihara hubungan vertikal, hablun minallah, dan horizontal, hablun minan nas. Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif, orang berwakaf, di hari kemudian, dan dalam fungsi sosialnya wakaf merupakan aset yang amat bernilai dalam pembangunan sosial yang tidak memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi orang yang mewakafkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah kalau kita perhatikan pelaksanaan wakaf itu pada dasarnya ada 3 tadi kan. Nah, jadi kalau wakaf itu ada 3 pelaksanaan. Yang pertama adalah wakif. Wakif ini siapa? Orang yang berwakaf. Ya, jadi tidak mungkin dong ada wakaf kalau tidak ada orang berwakaf. Jadi wakif ini menjadi sangat penting sekali. Jadi wakif ini menjadi sentral utama kira-kira. Lalu yang kedua adalah penerima dan pengelola wakaf. Namanya lah nazir. Nah, nazir, penerima, dia menerima, lalu kemudian dia mengelolakan, lalu kemudian dia menyalurkan dan berbagai macamnya. Lalu yang ketiga adalah mauquf alaihi. Nah, mauquf alaihi adalah yaitu penerima manfaat. Ya, jadi ini cocok banget kira-kira, ada orang berwakaf, ada orang ngelola, ada orang yang menerima manfaatnya. Nah, 3 itu kira-kira harus bersamaan. Nah, pertanyaannya sederhana, apa itu nazir? Nazir itu kata orang nazoro kira-kira gitu kan. Secara bahasa nazir berasal dari kata nazoro yang berarti basar, melihat ya, tadabbara, merenung ya. Kata nazir juga dapat diartikan dengan al-hafiz, penjaga ya, al-musrif ya, manajer, al-qayyim, direktur, al-mutawalli, administrator, atau al-mudir, direktur. Jadi nazir itu ya nazoro. Kalau dulu cuma nazoro karena dia karena kerjanya sambilan jadi nazir gitu. Pagi hari dia ngantor, sepulang kantor dia nazoro. Alhamdulillah wakafnya masih ada. Saya pikir tidak hanya sebatas itu ya, melihat dan begitu. Nah, di dalam undang-undang kita, nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Jadi nazir itu dalam undang-undang kita adalah dia menerima ya. Jadi nazir ya. Jadi nazir itu dia terima ya. Terima wakafnya ya. Untuk apa? Dikelola. Nah, untuk dikelola lalu dikembangkan ya. Ya, sesuai dengan peruntukannya. Sesuai peruntukannya tentu sesuai dengan ikrar wakafnya. Itu jelas ya. Jadi fungsi nazir itu dia perantara lah kira-kira ya antara wakif dengan mauquf alaih.
gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, nazir adalah seseorang atau pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap harta wakaf, mulai dari memelihara keutuhan harta tersebut sampai menyalurkan manfaat harta wakaf kepada masyarakat sebagaimana yang diinginkan oleh wakif. Yang diinginkan oleh wakif berarti sesuai dengan sirat, sesuai dengan ikrar wakafnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, satu hal yang menarik bagi saya, coba kita bandingkan sekarang rukun wakaf dalam fikih dengan unsur wakaf di dalam undang-undang kita. Beda atau tidak? Nah, ternyata kalau kita lihat rukun dan syarat wakaf dalam fikih itu sama sekali tidak menyebutkan ada namanya nazir. Coba ada Bapak Ibu sekalian lihat dan perhatikan ini ya. Rukun dan syarat wakaf itu ada cuma 4 ya di dalam fikih. Yang pertama adalah wakif, ya, orang berwakaf. Yang kedua adalah mauquf, ya, harta wakaf. Lalu mauquf alaih, ya, tujuan harta wakaf pemanfaatannya. Lalu syirat. Ya. Cuma ada 4. Lalu kemana nazir? Nah, ini menjadi menarik. Ya, kok nggak disebutin nazir sih dalam rukun-rukun sahnya wakaf? Nah, ada yang bisa jawab? Ya? Padahal kan Karena enggak, zaman Nabi nggak ada. benar Ustaz Pak Ibu benar. Jadi di masa lalu Umar bin Khattab yang berwakaf, keluarganya Umar bin Khattab yang ngelola. Jadi tidak perlu orang lain. Kenapa tadi? Nazir tadi apa nazir? Dia terima, lalu dia kelola. Berarti di masa awal-awal Islam, Abu Thaha, ya, ketika Abu Thaha ingin mewakafin kebunnya, kata Rasulullah, udah Abu Thaha, kau pelihara, kelola itu, hasilnya kau salurkan. Umar bin Khattab juga demikian, Utsman bin Affan juga demikian. Nah, jadi tidak perlu lagi nazir dong, ya kan? Di masa itu, ya, karena nazir itu apa tadi? Dia hanya nazar melihat kan kira. Nah, sekarang sudah ada yang wakifinnya, maka dikenal dengan wakaf ahli kan, wakaf keluarga. Nah, lalu kemudian berkembang menjadi wakaf khairi. Lalu di Mesir menjadi 3, wakaf ahli, wakaf khairi, wakaf mustarak. Lalu kemudian wakaf ahli karena banyak problem, tinggal 2, wakaf mustarak dan wakaf khairi. Nah, di kita lebih banyak wakaf khairi kira-kira gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya, jadi kenapa kemudian di dalam fikih kita tidak menyebut ada kewajiban harus ada nazir? Tapi menarik ketika dimasukkan ke dalam regulasi undang-undang Indonesia dan termasuk undang-undang di banyak negara, ya, itu wakaf itu dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: harus ada wakif, harus ada nazir. Nah, itu wajib tuh, kalau nggak ada nazir nggak bisa wakafnya tuh. Harus ada harta benda wakaf, ya, harus ada ikrar wakaf, harus ada peruntukan harta benda wakaf, harus ada jangka waktu wakaf. Ini 2 pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan. Ya, meskipun dalam mazhabnya Syafi'i sekali berwakaf itu sudah intiqal, sudah berpindah kepemilikannya, bukan lagi menjadi milik wakif, tapi menjadi milik Allah. Milik Allah adalah milik umat. Tapi dalam mazhabnya Hanafi dikatakan bahwa wakaf itu adalah bukan intiqalul milik, bukan pemindahan kepemilikan, tapi pemindahan kemanfaatannya. Sama dengan ariyah. Manfaatnya berpindah, tapi miliknya masih menjadi milik wakif. Sehingga kita mengenal ada jangka waktu. Atau kita kenal ada wakaf muakkad, wakaf muabbad, wakaf temporer, atau wakaf permanen dalam undang-undang kita. Jadi uniklah kira-kira undang-undang kita itu menganut berbagai mazhab. Nah, sampai sini kira-kira bisa dipahami ya, bahwa nazir itu di dalam rukun wakaf tidak disebutkan, tapi di dalam undang-undang kita menjadi sebuah keharusan untuk bisa dilaksanakan wakaf itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, siapa sebenarnya yang dibolehkan menjadi nazir? Ya, nah, di dalam undang-undang kita di pasal 9 Undang-Undang 41 tahun 2004 dikatakan yang bisa menjadi nazir itu pertama perorangan, ya, minimal 3. Lalu kemudian organisasi bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, atau keagamaan Islam. Yang ketiga adalah badan hukum. Nah, 3 itulah nazir yang diperbolehkan di Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan, nah, di dalam fikih ulama Sunni terutama, syarat nazir itu menurut ulama fikih cuma 5. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah baligh, ya, umurnya. Yang ketiga adalah berakal. Yang keempat adalah adil. Yang kelima mampu. Mampu ini saya pahami adalah profesional dan kompeten melaksanakan tugas nazir. Jadi itu. Lalu kemudian di undang-undang gimana Pak Hendra? Di undang-undang sebutkan kalau perorangan itu tadi sebagaimana masukkan pasal 9 huruf A hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan. Pertama, warga negara Indonesia karena kita berada di Indonesia, dia harus WNI, ya. Lalu yang kedua, dia harus beragama Islam.
Ya. Yang ketiga, dia dewasa. Yang keempat, dia harus amanah. Nah, yang kelima, dia mampu secara jasmani dan rohani. Ya. Yang keenam, dia tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Di sini menjadi menarik, Bapak Ibu sekalian. Apa yang menarik? Ya, giliran wakif, orang berwakaf, itu tidak disyaratkan Islam. Contoh, ya, kita mesti ingat misalnya bagaimana Mukhairik, ya, mesti ingat ya dalam sejarah Islam, bagaimana Mukhairik mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti andaikan saya mati dalam perang, ya, maka kebun saya ini saya wakafin. Jadi Masya Allah luar biasa. Oleh karena itu non Muslim boleh berwakaf dalam Muslim, boleh. Tapi nazir nggak boleh non Muslim. Nah, ini keren ya. Kenapa? Karena ini mulai dari para ulama, lalu kemudian di undang-undang kita juga nazirnya harus Islam. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kita lanjut ya. Lalu bagaimana cara pengelolaan wakaf di undang-undang kita? Nah, di undang-undang kita itu dikatakan di pasal 43 ayat 2 bahwa wakaf itu harus dikelola secara produktif. Ya. Jadi tidak konsumtif. Nah, saya sepakat dengan hadis Nabi ketika Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah, lalu dia katakan, ya Rasulullah, anak punya tanah di Khaybar, tanah yang paling berharga dalam hidup saya tidak punya tanah yang paling berharga kecuali tanah Khaybar ini. Nah, ini berbeda dengan kita, nggak laku jual sana, nggak laku jual sini, baru diwakafin. Ini berbeda dengan Umar bin Khattab. Apa yang terjadi kemudian? Masih ingat pesannya Rasulullah pada Umar, wahai Umar bin Khattab, tahanlah pokoknya. Jadi pokoknya itu harus ditahan. Wasabil samratuhu, salurkan hasilnya. Itu artinya apa? Inti ajaran wakaf itu adalah produktif. Bagaimana mungkin dia bisa berbuah kalau dia tidak dikelola? Nah, sampai sini paham ya kira-kira Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kenapa kemudian di undang-undang kita dikatakan harus produktif? Ya nggak mungkin juga dong dia bisa berbuah pohon ini kalau dia tidak dikelola. Sehingga dikatakan di situ pantangannya 3, la tuba'u, Anda tidak boleh jual harta wakafnya, wala turasu, tidak boleh diwariskan, wala tuhabu, tidak boleh dihibahkan. Sehingga bank tidak mau menerima borohnya daripada harta wakaf. Sehingga banyak terbengkalai karena nggak punya uang. Tapi dengan konsep wakaf uang sekarang bisa dipadukan bagi saya tanah wakaf yang terbengkalai lalu masuk dengan konsep wakaf uang, maka di situ bisa diberdayakan. Jadi keren banget kira-kira ya. Nah, lalu kemudian yang menarik bagi saya, berapa gaji nazir wakaf di undang-undang kita? Ini sering sekali saya ditanya di banyak seminar-seminar di tempat, di daerah. Kalau kita perhatikan di undang-undang kita ini, nazir pengelola wakaf itu dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, besarnya tidak boleh melebihi 10%. Nah, Bapak-Ibu sekalian 10% ya. Orang selalu tanya saya, Ustadz, apa dalilnya Ustadz? Saya cari-cari buku fikih juga nggak ketemu berapa 10%. Di beberapa negara itu berbeda-beda Bapak Ibu sekalian. Saya baca di Bangladesh beda, tapi paling tinggi kayaknya di kita nah. Ya gitu ya. Jadi 10 tidak boleh melebihi 10%. Itu artinya apa? Ya. Ingat, zakat dengan wakaf beda. Kalau di zakat ya, amil itu berhak mengambil kalau 1/8 ada 8 asnaf ya. Ada 8 asnaf berarti 1/8 ya. 1/8 itu ekuivalen sama dengan 12,5% ya Bapak Ibu sekalian. Itu artinya kalau ada dana zakat yang bisa terhimpun 1 miliar, berarti 12,5% berarti 125 juta gajinya amil zakat. Oke? Lalu kalau di wakaf terhimpun 1 miliar, ini tidak bisa langsung diambil 10% dari 1 miliar. Dia dikelola dulu, maka setelah kelola misalnya dia dapat 100 juta, maka 10% itu dari 100 juta, bukan dari 1 miliar. Ya. Sampai sana bisa mengerti? Bukan dari 1 miliar yang dihimpun, tapi dari 100 juta yang dikelola. Berarti berapa itu Bapak Ibu sekalian? Berarti 10 juta. Nah, kalau begitu enak mana Bapak Ibu sekalian? Enak jadi amil zakat atau nazir wakaf? Enak mana? Enggak enak semua atau enak? Enak jadi amil zakat, maka semua berlomba menjadi amil zakat. Karena nggak perlu inovasi. Kalau wakaf ini butuh inovasi, butuh kreasi, ya. Bagaimana kemudian dia punya nilai tambah, nilai jual dan berbagai macamnya. Ya, dan ini. Nah, saya pikir itu ya, sampai sana bisa diikuti ya. Nanti bisa dibaca di undang-undang. Lalu sanksi bagi penyelewengan harta benda wakaf. Dulu sebelum ada Undang-Undang 41 tahun 2004 ini, kalau ada penyelewengan harta wakaf tidak bisa ditindak. Tapi setelah keluar ini, maka barang siapa yang sengaja menjaminkan,
menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan, dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Nah, inilah undang-undang wakaf kita yang terbaru, di mana kemudian memberikan perlindungan terhadap aset wakaf. Karena banyak sekali saya melakukan riset di beberapa daerah, misalnya banyak misalnya aparat ya, pejabat-pejabat dan berbagai macamnya, sebagian yang menyalahgunakan misalnya menjual dan berbagai macamnya. Padahal wakaf tadi pesan Rasulullah nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan, tidak diwariskan. Ya, jadi ini ada sanksi. Nah, saya pikir itu. Lalu bagaimana kalau di Mesir, Pak Hendra? Kalau di Mesir, bagi saya ada namanya Hayatul Auqaf, ya, Badan Wakaf Mesir. Ya, itu luar biasa. Mesir punya pabrik cat, punya tekstil, semua dari wakaf, dan Al-Azhar luar biasa berkembang dari itu. Lalu manfaatnya untuk beasiswa para pelajar dari seluruh dunia, dan itu cukup berkembang luar biasa. Saya pikir itu penjelasan untuk Bapak Ibu sekalian. Ini hadis Rasulullah tadi. Coba Bapak Ibu baca hadis Rasulullah tadi ya. Jadi insita habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Jadi tahan pokoknya. Saya sudah katakan 2 minggu lalu bahwa Rasulullah tidak ada satupun hadis menggunakan kata-kata waqafa. Yang Rasulullah menggunakan al-habs. Ya. Di Al-Quran juga tidak ada kata-kata waqaf. Jadi ini menarik. Tapi sinonim maknanya dengan dengan menahan, ya. Nah, di sini tidak boleh. Nah, menarik. Coba Bapak Ibu baca di hadis terakhir itu dikatakan apa? Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas kewajaran. Jadi diperbolehkan bagi nazir untuk menerima gaji itu. Di hadis Rasulullah disebutkan. Dan memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut. Nah, kalau saya perhatikan di Mesir misalnya, itu dibagi misalnya. Sepertiganya misalnya untuk biaya operasional, lalu sepertiga lagi untuk menambah aset wakaf baru, lalu kemudian sepertiga lagi untuk gaji dan berbagai macamnya. Jadi tinggal dibagi nanti porsinya, misalnya kalau dapat 100%, tinggal bagi berapa persen persentasenya. Kunci jelas terakhir adalah kunci sukses wakaf di Indonesia, pada dasarnya bagi saya tergantung nazir. Ya, nazir. Karena nazir inilah kunci utama bagaimana kemudian wakaf ini bisa berkembang dengan bagus, ya. Maka saya sepakat dulu di awal-awal dulu ketika membuat PP wakaf, saya diminta pendapat oleh Kementerian Agama, mana lebih bagus kira-kira wakaf uang itu langsung di bawah bank syariah atau kemudian nazir. Nah, saya mengatakan saya tidak sepakat kalau kemudian bank syariah yang menerima wakaf, lalu dia yang ngelola, lalu kemudian dia juga menyalurin. Lalu apa fungsinya kita punya nazir? Nah, akhirnya diikutilah pendapat kebanyakan ini, bahwa nazir tetaplah dia yang berhak menentukan di mana dia mengelolanya. Maka keluarlah di Undang-Undang ITPP itu, kalau dia dikelola di lembaga keuangan syariah, dia harus mendapatkan adalah LPS, lembaga penjamin simpanan. Tapi kalau diletakkan di luar lembaga keuangan syariah, dia harus diasuransikan. Lalu persoalannya dari mana duit asuransi, premi asuransinya ketika dia belum berbuah. Nah, seperti teman-teman di Dompet Duafa dan berbagai macam tempatnya, dia pinter juga nih kira-kira gitu kan. Oke, ini wakaf, tapi kami butuh dong biaya pengelolaan. Itu namanya kira-kira. Boleh nggak? Ya, tinggal akannya beda lah kira-kira gitu ya. Saya pikir itu amanah dan profesional. Kalau amanah saja, pintar menghimpun dan pintar mengelola. Kalau menghimpun saja, alhamdulillah, tapi nggak bisa mengelola, harta wakaf tidak bisa berkembang. Di Singapura, saya pernah melakukan riset di Singapura, misalnya seperti Majelis Ulama Islam Singapura, itu luar biasa. Dan itu pintar menghimpun, aset wakaf di Singapura itu tidak bertambah. Tapi nilainya terus bertambah. Ada waris misalnya wakaf real estate Singapura, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, lalu mengelola. Kalau pintar mengelola saja, nggak pintar menghimpun, aset wakaf tidak bertambah. Lalu dua, kuncinya adalah amanah. Amanah itu bisa dipercaya. Bukan orang tidak mau berwakaf, persoalannya dia nggak percaya pada nazir wakafnya. Itu problem. Ya, bukan orang nggak mau berzakat, tapi dia percaya nggak. Oleh karena itu tanamkan benar, sebagai nazir atau amil zakat itu harus amanah. Ya, bisa dipercaya. Yang kedua adalah profesional. Kalau dia amanah tapi tidak profesional, tidak bertambah. Tapi kalau profesional tidak amanah, hilang aset wakaf kita. Ya, saking profesionalnya nggak berwujud lagi aset wakaf. Banyak sekali, saya tidak mau sebutkan lah kira-kira gitu ya. Proyek-proyek berbagai macamnya. Saya pikir itu bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin menerapkan konsep ini.
Nah, itu di beberapa tempat saya bisa Bapak Ibu bisa lihat ya, di Al-Azhar ya, Mesir, Kontor, berbagai macam. Saya pikir cukup sebagai pembekal bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan lebih lanjut, sekali lagi kesimpulannya adalah sederhana. Nazir tidak disebutkan dalam rukun wakaf, tapi di undang-undang kita disebutkan nazir adalah merupakan keharusan, kewajiban untuk bisa terlaksana wakaf. Wallahu a'lam. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.